Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Redmi Note 9, Note 9. Harganya 2,5 juta buat varian RAM 4GB, internal 64GB. Sementara ada yang satu lagi yang RAM-nya itu 6GB, internal 128GB. Kayak yang kita bahas kali ini, harganya itu 2,9 juta. Pas kemarin saya nge-unboxing HP ini, saya semangat banget ya. Desainnya udah jauh berubah dari Redmi Note 8 soalnya. Jadi kesannya tuh seger, kerasa update-nya. Terus chipset yang dipakai juga beda banget dari yang lain, MediaTek Helio G85. Baru pertama kali saya coba. Kalau Anda pengen tahu HP kayak gimana yang disenengin reviewer, ya HP kayak gini, ada kesan misteriusnya gitu, susah ditebak, seru nyari taunya, dan ujung-ujungnya banyak info penting buat diceritain ke penonton. Kayak info soal jasa semprot desinfektan dari Tokopedia, kayaknya lumayan penting di masa pandemi ini. Jadi sekarang kita bisa mesen jasa semprot desinfektan di Tokopedia, biar rumah kita, atau kantor, atau tempat usaha kita bisa lebih steril. Biar lebih tenang juga, kita tinggal pilih harga, lokasi, dan jadwal yang sesuai sama kita. Nanti ada timnya yang datang ke rumah. Kalau minat, Anda bisa pakai kode promo SIKXGTIN. Buat info lebih lanjut, bisa cek link di deskripsi. Nah, kalau buat info soal Redmi Note 9, lanjutin aja nontonnya. Kita bahas dari bagian desain dulu, yang awalnya sih lumayan bikin semangat ya, fresh banget. Tapi setelah saya pakai bentar, udah mulai kebiasa. Lama-lama malah nggak terlalu serk ya, rasanya kayak kerasa murah gitu dibanding Redmi Note 8. Bodi bagian belakangnya yang kebuat dari plastik, ditambah finishing frame-nya yang dicat glossy mengkilat-mengkilat gitu, buat saya bukan kombinasi yang terlalu pas. Mungkin di sini standar saya nilainya lumayan tinggi ya. Soalnya pas zaman Redmi Note 8 kemarin, di belakangnya itu udah dipakein kaca Gorilla Glass 5. Redmi Note 7 aja Gorilla Glass loh, tapi yang 9 ini pakai plastik lagi. Saya juga kurang suka sama ukuran layar nih HP yang tiba-tiba loncat dari yang biasanya sekitar 6,3 inci, sekarang jadi 6,53 inci. Ini selera pribadi sih, kalau Anda yang seneng layar gede mah pasti doyan ya. Cuma di pikiran saya ukuran segede gini, bagusnya dipakainya di versi Pro aja, biarlah yang versi non-Pro kayak HP ini tetap kecil. Buat ngegandeng orang yang doyannya sama HP-HP yang compact. Kalau gini terus, yang trennya layar gede semua, nanti populasi yang senang HP compact malah punah. Nggak ada pilihan soalnya. Untungnya dari sisi fitur nggak ada yang diubah ya dari nih HP. Masih tetap lengkap buat kelas harganya. Di sebelah kanan kita bakal nemuin tombol power dan volume. Di kiri ada SIM tray yang triple slot punya. Terus di bawahnya ada port USB Type-C, headphone jack, mikrofon, sama speaker. Sementara di atasnya ada mikrofon sama pemancar sinar inframerah, biar HP-nya bisa kita jadiin remote AC atau TV. HP ini nggak punya NFC ya, adanya sensor sidik jari di bagian belakang aja, yang walaupun ukurannya kecil, tapi karena posisinya pas banget, jari saya nggak pernah meleset, udah mantep. Kecepatan bacanya aja yang agak lambat. Oh ya, buat unit yang kita bahas kali ini warnanya Midnight Grey. Ada juga yang warnanya Forest Green sama Polar White. Dan ngomong-ngomong soal warna yang dihasilin oleh layar 6,53 inci dari ini HP udah bagus. Panelnya IPS dengan resolusi Full HD+, kacanya udah pakai Gorilla Glass 5 dan ada pakai tompel kamera depan di sebelah kiri atasnya. Nggak banyak yang bisa diceritain sih dari layar Note 9 ini, udah oke banget. Nggak ada yang spesial dan nggak ada yang masalah juga, kita langsung skip aja. Langsung bahas soal chipsetnya aja, MediaTek Helio G85 yang baru pertama kali saya coba. Dan kesan pertama saya soal chipsetnya ini di HP ini kurang bagus ya. Skor Antutu yang saya dapetin sekitar 200.000 dengan skor CPU di 70.000 dan GPU di 40.000. Skor kayak gitu cuma beda tipis sih sama yang bisa kita dapetin di Helio G70 yang ada di Realme C3 yang harganya sejutaan itu. Kok bisa ya? Setelah saya cek detail keduanya di website MediaTek-nya langsung, ternyata Helio G85 itu punya mesin yang sama kayak G70. Sama-sama pakai 2 core Cortex A75 yang clock speed-nya 2 GHz, dan keduanya juga sama-sama pakai 6 core Cortex A55. Bedanya ada di clock speed aja kalau A55 ini. Kalau G70 dia 1,7 GHz. Kalau G85 lebih kenceng dikit, 1,8 GHz. Keduanya juga sama-sama pakai GPU Mali G52. Bedanya Helio G85 lebih kenceng, 1000 MHz banding 820 MHz di G70. Buat yang nggak ngerti karkor-karkor, ibaratnya itu Redmi Note 9 ini
yang harganya 2 jutaan pakai chipset dari HP yang 1 jutaan mau ke 2 juta, tapi udah dituning, dimodif dikit, biar lebih kenceng dikit. Pas tahu itu saya agak gimana gitu. Nama Helio 85 itu kayak, hebat banget. Kesannya bikin saya ngarep kalau dia itu hampir sekeren G90T yang kenceng banget. Tapi taunya lebih deket ke G70. Logika saya masih nggak terima aja, 85 kok lebih dekat ke 70 dari 90. Harusnya chipset ini dikasih nama G75 lah. Ya udahlah, saya pikir tetap lumayan buat dapetin peningkatan performa GPU 20%. Siapa tahu kerasa banget buat main game. Tapi pas saya main, entah kenapa main Mobile Legends kadang kayak masih kurang mulus gitu, padahal udah pakai mode high frame rate. Memang kadang doang sih pas lagi rame, tapi ini Mobile Legends loh, game yang harusnya enteng. Terus pas saya main PUBG M di settingan grafis smooth ultra, mentoknya itu di sana, frame rate-nya juga nggak kayak ultra punya. Kadang drop frame-nya bisa kayak tinggal 20-an FPS doang, dan itu kurang nyaman. Pas saya udah unlock pakai GFX Tool, dia baru mendingan di settingan smooth extreme, tapi tetap nggak bisa mulus banget. Buat saya yang pernah nyobain Helio G70, si G85 nggak ngasih perbedaan yang kerasa. Bagian performa ini buat saya jadi kelemahan paling gede di Redmi Note 9. Mungkin ya syukur-syukur kalau suatu saat ada update software, tapi saya nggak ngarep sih. Kalau bagian yang paling kuat dari nih HP, tadi kan bahas yang lemah. Kalau yang paling kuat itu ada di baterainya, 5020 mAh. Gila, awet banget. Screen on time yang saya dapetin sekitar 9 jam. Dan 9 jam itu biasanya cukup ya buat kebanyakan orang buat dipakai 2 hari tanpa ngecas. Saya pakai buat main PUBG M selama 24 menit, menangnya agak cepet, baterainya ngurang 5% aja. Main ML setengah jam ngurangnya 7%. Ini awet banget. Kalau kecepatan ngecasnya sendiri udah lumayan, sekitar 2,5 jam buat ngisi dari 0% tuh udah penuh lah. Buat yang nyari HP baterai gede sih, Note 9 ini mantep banget sih. Kalau buat yang nyari kamera juga, hasil jepretan Note 9 ini menggoda buat kamera utamanya. Kalau buat makro sama portrait ya harus hoki-hokian sih. Kadang bisa bagus, tapi kadang ya oke lah, yang penting adalah. Kalau kamera utamanya nih, mau motret di luar ruangan, di dalam ruangan, terus pas malam, hasilnya saya suka. Fotonya kelihatan jelas, bersih, warnanya juga enak dilihat, detailnya juga oke. Ini keren buat HP 2 jutaan. Yang agak kurang dari kamera Note 9 cuma kemampuan dynamic range-nya aja. Kalau foto siang-siang, langitnya masih kelihatan putih banget. Kalau buat video kamera belakang tadi, saya ngerasa ada satu yang aneh sih, soalnya dia nggak bisa ngerekam 4K ataupun dia nggak bisa ngerekam 1080p di 60 fps, bisanya di 1080p 30 fps doang. Kalau misalnya dia mentok di sana tapi stabil, oke lah, tapi videonya tadi itu kalau diperhatiin dia agak geter-geter pas misalnya saya jalan dikit doang, yang pas mau ngeliat ikan itu dia ada getaran yang memang nggak goyang banget, tapi kerasa kurang stabil aja gitu. Beda banget sama seri Redmi Note 8 atau 7. Jadi itu salah satu kekurangan dari HP ini juga sih. Ya kalau kamera depannya sih kayak gini nih di Full HD. Kesimpulannya, Redmi Note 9, apakah saya ngerekomenin HP ini? Enggak juga sih, walaupun baterainya awet banget dan kameranya juga bagus, ditambah desainnya yang lebih fresh.
nggak bikin HP ini jadi auto recommended. Soalnya ada bagian-bagian yang saya ngerasa agak dikurangin dari Redmi Note 8, kayak pemakaian bahan kacanya, terus rekaman videonya yang nggak sestabil Note 8, dan tentu aja chipsetnya yang di bawah ekspektasi sih. HP ini nggak bisa dibilang bener-bener full upgrade. Kalau Note 8 atau Note 7 masih oke banget. Dengan harga 2,9 juta, buat Anda yang pengen beli HP baru, saya bilang sih mending beli Redmi Note 8 Pro aja, yang RAM-nya 6GB sama internal 64GB. Harganya sama, 2,9 juta. Ukuran layarnya sama-sama 6,53 inci, udah ada NFC, yang Note 9 ini kan belum ada. Performanya juga luar biasa bagus pakai G90T. Kameranya juga cakep, yang kalah baterai doang, 4500 mAh. Sisanya, saya nggak punya alasan sih buat ngerekomenin Note 9 daripada 8 Pro. Kalau soal lebih baru sih bedanya setengah tahun doang ya, nggak ngaruh lah. Kalau buat varian RAM 4GB internal 64GB yang harganya 2,5 juta, posisinya harus bener-bener ketat budgetnya, yang nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau bisa nambah, saya bakal lebih ngedukung ke 8 Pro. Yah, dasar. Padahal saya udah bilang kalau Note 8 Pro itu udah dipensiunin berkat Note 9 Pro yang lebih keren. Taunya dia malah gangguin level yang di bawahnya. Tapi saya seneng sih, artinya HP bagus, jadi tambah murah. Demikian review gadgetin buat Redmi Note 9. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Wah, jarang-jarang Note 9 kena. Redmi Note kena. Oh, bagus sih, cuma gara-gara Note 8 Pro.